Salam bahagia buat kalian yang masih terus berjuang. Kembali dengan channel horor Dongeng Datuk Mulyono dengan cerita kali ini berjudul Potong Kuku di Dalam Masjid yang diguyur hujan dan hampir tersambar petir. Hujan deras serta petir mengiringi sholat jamaah di dalam masjid salah satu kampung di kota kecil yang sombong. Hujan yang seperti tidak akan berhenti semalaman. Dan benar, hujan masih sangat deras di kawasan rendah pesisir itu. Waduh, kalau sampai Isa nggak reda, gua terabas, kata Adi, salah satu kepala keluarga yang mengkhawatirkan banjir merendam rumahnya. Wih, malam-malam gunting kuku di dalam masjid lagi. Jangan lupa bersihin lagi, sambung Adi ketika melihat Zainal memotong kuku di hadapan jam dinding klasik yang berdentang pada waktu tertentu. Cerewet, jawab Zainal. Tak ada lanjutan dari mereka. Setelah selesai, Zainal memungut serpihan kuku yang terpisah dari jarinya dan membuang itu ke tempat sampah. Kemudian duduk bersila di pekarangan sambil merokok dan menyaksikan hujan bersama beberapa teman. Di dalam masjid, Adi hampir menyelesaikan sholat sunnahnya, dan di beberapa jarak di sebelahnya ada seorang musafir yang juga melaksanakan sholat sunnah, tepat di dekat Zai memotong kuku. Astagfirullah, kata musafir berbisik, lalu mengambil serpihan kuku yang menempel di sekitar bibir dan hidung serta kening, lalu membuangnya ke tempat sampah. Yaelah, sembrono banget sih, kena orang kan, batin Adi ketika melihat orang itu. Kening hingga sekitar bibirnya tertempel sisa potongan kuku Zai. Malam terus berlanjut dan suara azan Isya menggema di seluruh kampung dalam hujan deras. Air tidak sampai ke halaman masjid karena ada penghalang dan berada di dataran paling tinggi kampung itu. Sedangkan di rumah Adi, air sudah masuk ke ruang tamu, dan sementara di rumah Zai yang letaknya lebih rendah dari rumah Adi dan letaknya berada di dataran paling rendah kampung itu, air semata kaki sudah mengisi penuh rumahnya. Selesai imam melafazkan salam, imam itu juga meminta seluruh jamaah untuk segera pulang ke rumah masing-masing karena hujan yang kian deras dan berpetir, sebab tahu pasti akan banjir. Pak, ayo cepat pulang, rumah kita banjir, kata anak perempuan Zai membawa payung. Dari situ, bapak-bapak semua pulang ke rumah masing-masing tanpa peduli petir dan basah kuyup. Sudah subuh menjelang dan warga walau belum tidur tapi sudah langsung beres-beres rumah. Namun tiba kabar yang tidak mengenakan perasaan Adi ketika mendengar Zai menjadi korban tewas dalam banjir kali ini. Sambil membenahi barang-barang, Adi kepikiran musafir di masjid yang kening, hidung, dan sekitar bibirnya tertempel kuku Zai. Dalam jeda waktu yang sangat cepat, Adi juga kepikiran tawa Zai yang berbincang dengan teman sekampung sambil melihat hujan di pekarangan masjid ketika selesai memotong kuku. Bahkan Adi sampai terngiang musafir itu
membuang sisa kuku Zai ke dalam kotak sampah, dan sangat jelas ia membayangkan kotak sampah itu. "Wih mas, ngelamun. Udah ini biar aku aja sana ke rumah duka bantu-bantu," kata istrinya. Sampai di gerbang kecil rumah Zainal yang hanya muat satu motor, dan di tembok kanan kirinya berkibar bendera kuning khas rukun kematian. Adi melihat seorang laki-laki yang kulitnya pucat dan basah seluruh tubuh meneteskan air. Laki-laki itu duduk merunduk sendirian di dalam gelap, duduk di kursi panjang bawah jendela yang sepertinya tempat jenazah Zainal dikafankan. Adi mengarahnya untuk duduk di sampingnya. Namun ketika sampai dan telah duduk dan hanya hitungan kedipan mata, Adi terkaget karena hanya duduk sendiri tanpa keberadaan laki-laki itu. Jantungnya berdebar karena sesaat itu juga ia mendengar desah lenguh seseorang dari balik jendela, dan seketika itu juga bulu punggungnya merinding sehingga ia bergegas masuk ke dalam rumah. Saat berhadapan dekat dengan pintu, ia kaget dan nyaris terjatuh karena melihat pocong yang lusuh meneteskan air, dan dari arah belakang ia kembali mendengar desah lenguh seseorang. Sekejap keterkejutannya melihat keanehan buyar karena pundaknya ditepuk seorang tetangga. "Ngapain di sini Mas Adi? Yuk masuk doakan jenazah," kata seseorang itu. Adi tidak bisa berbuat apapun untuk jenazah karena sangat takut dan gelisah hendak segera pulang. Ketika katanya mengarah ke pintu depan rumah, ia melihat sosok yang menyerupai Zainal berdiri dan wajahnya memelas serta seluruh tubuhnya basah kuyup, dan dari belakang Adi merasa tengkuk yang berdiri serta mendengar desah lenguh seseorang. Ia menengok ke belakang dan kembali terkejut melihat sosok pocong tergeletak lalu berguling mendekat ke tempatnya duduk. Pingsan. Adi pingsan di rumah almarhum dan membuat geger orang-orang sampai harus dibopong ke kediamannya. Namun para tetangga hanya mengira Adi lelah karena mengatasi banjir semalaman. Ketika tersadar, bukan minum atau bubur maupun anak istri yang ia tanya, melainkan yang dilamunkannya ialah musafir yang kening hingga sekitar bibirnya tertempel kuku Zainal, tempat sampah pembuangan kuku Zainal, dan terngiang tawa Zainal di pekarangan masjid pasca memotong kuku. Sekedip pandang, Adi berteriak ketika muncul bayangan pocong jatuh menimpanya.